Ya, pemirsa, Anda kembali lagi dalam Dialog Malam masih bersama dengan Pak Agung Darmajaya dan juga Bu Eni Mariani. Saya ingin ke Bu Eni. Bu Eni tadi juga sempat dijelaskan oleh Ibu bahwa adanya trust issue antara masyarakat dengan pers. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bu Eni? Eh, ya buat saya karena tadi ada ekosistem industri media yang juga ya membuat pers kita tidak sepenuhnya juga hanya eh, mengangkat liputan atau konten media berbasis pada prinsip-prinsip jurnalis. Kepentingan ekonomi juga sangat sangat mempengaruhi. Seringkali kita melihat bahwa liputan-liputan itu mengejar mengejar isu-isu yang kontroversial, ya, perdebatan yang melelahkan, tapi akhirnya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pembaca atau pemirsanya, sehingga akhirnya mereka juga melihat apa akhirnya kepentingan media, kepentingan para orang-orang di belakang media tersebut akhirnya menjadi isu yang tidak bukan lagi hal yang tidak dipahami secara umum, ya, orang sudah tahu. Nah, ini menurut saya mengurangi trust masyarakat terhadap media. Ketika media tidak dilihat betul-betul memegang prinsip jurnalis, tapi lebih mementingkan, bahkan kadang-kadang mengabaikan dan lebih mementingkan hal-hal yang terkait dengan kepentingan ekonomi, bahkan mungkin atau ada beberapa yang mencerminkan kepentingan politik dari para pemiliknya. Bagaimana masyarakat bisa trust pada media seperti itu? Ini yang mungkin menyebabkan posisi media, tentunya jurnalis, ya. Saya tidak melihat ini adalah masalah jurnalis, tapi masalah ekosistem media kita. Jadi jurnalis ini benar-benar dalam situasi yang sangat berat. Betul, Jadi betul sekali, Bu. trust masyarakat menurun begitu. Baik, saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, tidak hanya kekerasan, juga pemidanaan terhadap jurnalis pun masih kadang masih terjadi gitu. Padahal juga sudah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan juga Polri. Bagaimana ini menurut Anda, Pak Agung? Ya, baik, terima kasih. Kasusnya barangkali mesti dibedah. Dari ada yang masuk itu kasusnya memang apa yang terjadi, kasusnya memang tidak terkait dengan pemberitaan. Saya mengingatkan bahwa semua kaitan dengan produk jurnalistik yang dikerjakan oleh teman-teman jurnalis, kemudian muncul dalam pemberitaan, ketika itu terjadi sengketa, maka sejauh ini memang penanganannya ditangani oleh Dewan Pers. Kemudian ketika masuk kepada ranahnya penyidik, laporan, kami berterima kasih juga di hampir sebagian besar para penyidik yang ada di kewilayahan, baik yang di tatanan Polda, Polres, atau kewilayahan terkecil, memberikan ruang kepada Dewan Pers untuk memberikan penilaian terkait laporan yang masuk aduan masyarakat. Yang barangkali mungkin dalam kesempatan baik ini saya juga menyampaikan, ketika ada kasus-kasus pemberitaan yang dianggap merugikan, terutama itu institusi atau bahkan mungkin pejabat negara, yang menjadi prihatin sebetulnya apa? Kemudian mereka yang paham dengan adanya undang-undang pers mengadukannya, didorongnya kepada penyidik untuk masuk ke tindak pidana. Ini menarik sebetulnya, karena kenapa? Rasanya kalau kita paham dengan adanya undang-undang pers dan mengakui undang-undang pers, dalam arti tadi ya, mengetahui dan paham, tentunya aduannya tidak ke penyidik, tetapi kepada Dewan Pers, kepada medianya. Karena bagaimanapun juga ketika ada yang merasa dirugikan, maka ada hak jawab, ada hak koreksi. Ketika itu tidak terakomodir, maka bisa dilakukan menyampaikan aduannya kepada Dewan Pers. Nah, ini yang menarik menurut saya. Jadi kalau disampaikan tadi ada beberapa kasus yang slip ya, karena kasusnya berbeda, kemasannya berbeda, gitu kan. Bahkan kalau boleh sedikit bercerita, ada beberapa kasus yang masuk kemudian diproses, labelnya adalah jurnalis, Bu Eni, tetapi konteks yang diadukan tidak dalam kapasitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk jurnalisnya. Jadi kalau boleh saya sebut lah, misalnya si A itu wartawan atau jurnalis tadi, kemudian beliau diadukan oleh orang, tetapi yang diadukan deliknya itu atau aduannya tidak terkait dengan produk jurnalistiknya, Bu. Misal terkait dengan oknum tersebut gitu kan, KDART lah,
atau kemudian persoalan-persoalan yang lain, tetapi ketika masuk ke penyidik, kemudian masih menggunakan, Pak, saya ini jurnalis loh, Pak. Tapi ketika dibedah kasusnya tidak ada kaitannya. Apakah diadukan oleh orang itu kaitan dengan produk pemberitaan, produk medianya, bukan. Tapi sekali lagi memang ada, ini menjadi catatan kita bersama dan ini selalu kami komunikasikan dengan Polri, bahkan dalam kurun waktu yang belum lama, seminggu yang lalu kalau tidak salah, kita juga tindak lanjut ada MOU dengan Kompolnas. Dalam waktu dekat juga diharapkan dalam bulan ini akan ada komunikasi bersama dengan Kapolri yang baru, di mana akan mengundang seluruh pimpinan di kewilayahan Polda dan Polres untuk bisa menyamakan persepsi bahwa ada payung MOU antara Dewan Pers dengan Polri, di mana apabila ada laporan masyarakat terkait aduan pemberitaan, maka semua pimpinan di kewilayahan Polri untuk bisa menyerahkan kasusnya kepada Dewan Pers. Sekali lagi ini memang dinamika, faktanya memang masih ada, tetapi sekali lagi ini menjadi catatan terkait dengan apa yang sudah ada. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Bu Eni, sebetulnya seberapa jauh, seberapa penting independensi bagi seorang jurnalis? Ya tentu saja. Tadi saya pikir kalau dia dikatakan secara normatif perannya sebagai pilar keempat demokrasi, artinya bahwa tentunya dia harusnya punya kekuatan yang cukup besar, ya, untuk bisa berhadapan, ya, harus barangkali mau tidak mau dia bisa berhadapan dengan legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif, ya. Artinya bahwa ini sebuah apa ya, sebuah peran yang sangat penting, ya. Dan peran penting itu tentunya harus bisa dijalankan ketika dia memang punya kebebasan, ya, atau independensi, atau tidak memiliki ketergantungan yang cukup tinggi, ya, tadi pada pemerintah atau pada para penguasa dan juga ya pada pengusaha institusi media itu sendiri, ya. Jadi selama jurnalis itu diposisikan hanya sebagai pekerja biasa, buat saya dia sangat tidak bisa independen karena kepentingan pemilik atau penguasa atau top manajer mungkin yang menjadi kaki tangan penguasanya ini bisa sangat mempengaruhi kebebasan dia untuk mengungkapkan fakta-fakta yang dia temukan di lapangan, ya. Jadi saya berharap bahwa kalau bicara independensi atau kita mau memperjuangkan independensi jurnalis, maka dia harus ada sebuah lembaga yang membackup dia, ya. Dia tidak bisa harus berhadapan sendiri dengan pemilik perusahaan di mana dia bekerja. Itu namanya sama aja bunuh diri, ya. Kita berharap mereka, kita tahu bahwa independensi mereka penting, tapi kita tidak melakukan apapun untuk menjaga independensi mereka. Jadi saya berpikir bahwa dulu ada undang-undang penyiaran yang mengusulkan bahwa mereka itu seharusnya bukan sebagai pegawai biasa, tapi kalau bisa pemilik saham media misalnya, ya, yang tidak bisa didepak begitu saja oleh para pemilik media dan sebagainya. Jadi ada sebuah mekanisme atau sistem yang harus kita bangun yang memungkinkan independensi ada, karena independensi itu penting untuk menentukan bagaimana jurnalis bekerja. Dia tidak akan bisa bekerja dengan baik karena memang pekerjaannya bukan sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Dia bisa berhadapan dengan orang yang memang mungkin berlawanan dengan kebenaran yang diperjuangkan atau yang ingin diinformasikan oleh jurnalis. Buat saya itu. Jadi penting karena dia harus mengungkapkan kebenaran, kan, katanya fakta dan kebenaran, sepanjang walaupun fakta dan kebenaran itu tetap subjektif. Tapi saya tahu bahwa dalam praktek jurnalis ada sistem produksi berita yang sifatnya objektif, yang harus dilalui dengan benar. Jadi kalau prosesnya objektif dan benar, berarti fakta dan yang diangkat bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya ingin ke Pak Agung kalau begitu sebagai Dewan Pers, anggota Dewan Pers. Bagaimana menanggapi hal itu, Pak? Jadi, baik, apapun yang disampaikan Bu Eni tadi sebetulnya tidak ada pembenaran.
kepada teman-teman media ketika tadi bagaimanapun juga kode etik jurnalistik menjadi penting. Tetapi balik lagi tadi ketika ada pada situasional, faktanya demikian tadi Bu Eni menyampaikan dengan detail dan gamblang, bagaimana Pak kalau misalnya para top levelnya atau pemiliknya berafiliasi kepada sesuatu. Saya barangkali merefer zaman saya itu adalah pilihan. Karena kenapa? Ini menjadi persoalan serius karena bagaimanapun juga tadi kan kode etik jurnalistik menjadi sangat penting. Jadi tadi ini bukan persoalan pematerinya itu adalah baik, tapi benar dulu gitu kan. Nah, sepanjang itu kemudian tidak dalam prosesnya betul, sudah pasti itu jadi masalah. Tapi yang tidak kalah penting lagi, hukum masyarakat, hukum sosial lebih kejam. Karena kenapa? Anda perhatikan, ketika media yang kemudian berafiliasi, kemudian dia cenderung bahasa medianya atau narasinya atau visualnya adalah untuk hal-hal yang tertentu monoton, sudah pasti ditinggalkan. Itu hukum pasar. Barangkali kalau kita bicara frame besar, tadi misalnya Bu Eni menyampaikan dalam televisi misalnya ya, sebutlah misalnya ada indikasi televisi tertentu berafiliasi gitu kan, dengan gamblang, dengan jelas, orang tidak bilang yang mana ya Pak, enggak lah, semua kita tahu. Tapi sekali lagi segmen beritanya kan terbatas. Jadi kalau saya bilang ketika bicaranya media, karena kami Dewan Pers hanya bicara tentang media gitu kan, newsnya sudah pasti tidak menjadi rujukan kepada pemirsanya, tidak menjadi rujukan kepada penontonnya gitu kan. Tapi kalau dibilang Pak, tapi TV-nya mohon maaf terus berkembang Pak, ratingnya bagus, rating dari secara keseluruhan. Tapi kalau rating bicara mengenai newsnya sudah pasti sangat kecil. Karena kenapa? Tidak menjadi rujukan. Karena tadi kalau Bu Eni jangan nonton di sana. Karena kenapa? Udah pasti yang muncul itu juga kok. Yang baik-baik saja misalnya gitu kan. Sekali lagi kami dari Dewan Pers tidak mentolerir ketika ada aduan masyarakat yang kemudian merasa keberatan dengan apa yang ditampilkan tidak hanya di televisi, walaupun itu bersinggungan dengan ranahnya Komisi Penyiaran Indonesia, tapi sekali lagi karena produk persnya adalah wilayahnya Dewan Pers, kemudian media cetak, kemudian media online, tentunya ketika ada pelanggaran maka etiknya ditegakkan. Yang sekarang ada campur baur masyarakat adalah ketika muncul platform yang berkembang di mana media sosial justru sebetulnya membuat menjadi lebih gaduh gitu kan, dengan berbagai persoalan yang ada gitu kan, dan itu rasanya memang diaminkan oleh banyak orang, mungkin dianggapnya lebih seksi, lebih menarik gitu kan, orang untuk merefer, mencari sumber gitu kan, mendapatkan sumber, mencari referensi bukan dari media. Saya pastikan kalau memang dari media, entah media cetak, media online, televisi, kami pastikan kode etik jurnalistiknya tidak hanya bicara fakta, tapi cover both side, keberimbangan ada. Karena begitu 11 kode etik itu tidak terpenuhi, akan ada yang men-challenge, akan ada orang mengadukan. Tetapi kemudian masyarakat lebih cenderung dengan eranya saat ini berkembang adalah menggunakan rujukan media sosial. Ini menjadi persoalan sangat serius dan kita sudah lihat di eranya beberapa waktu yang lalu ketika eranya Pilkada 2018, masuk Pilpres 2019, kemudian masuk lagi Pilkada 2020, bagaimana masifnya gitu kan berita-berita yang kalau saya bilang bukan berita lah ya, yang kemudian muncul dari media sosial yang itu kemudian menjadi suasananya gaduh. Tetapi kalau lagi bersinggungan butuh effort juga kita menjelaskan kepada masyarakat apa sih bedanya media sosial dengan media pemberitaan cetak maupun elektronik. Kadang-kadang suka ketuker karena yang satu bicara news larinya ke undang-undang pers, tapi ketika bicaranya media sosial larinya adalah treatmentnya undang-undang ITE. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bu Eni sudah mengingatkan kepada teman-teman jurnalis tidak ada pembenaran. Artinya ketika memang itu menjadi pilihan tadi bahwa merasa 11 kode etik jurnalistiknya dirasakan gitu kan oleh para pemilik atau pengelola medianya tidak terpenuhi, pastinya ketika ada pelanggaran Dewan Pers akan ada di situ. Tetapi ketika pilihan hati rasanya juga menjadi catatan, dan sekali lagi hukum masyarakat cukup dominan. Ketika itu terjadi maka tidak menjadi referen terkait dengan sumber pemberitaan. Mungkin itu Pak. Oke, Bu Eni, tadi berkaitan dengan berkembangnya media sosial, apakah pemberitaan-pemberitaan di media sosial juga yang tentu saja belum bisa divalidasi kebenarannya ini juga menumbuhkan atau mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pers jadinya? Ya, karena kalau menurut saya
media sosial itu tentu saja menjadi rujukan lain karena tadi ya media mainstream-nya tidak memberikan informasi yang diharapkan ya. Walaupun saya juga menurut saya kesadaran masyarakat kita juga tidak cukup baik terkait dengan berita ya. Saya melihat bahwa seperti yang tadi Mas Agung katakan bahwa ketika ada media yang kelihatan berpihak kepada A dan B, yang terjadi bukan tidak semua juga ditinggalkan, akhirnya jadi polarisasi terjadi. Ada masyarakat yang kerjanya nonton media A, yang satu nonton media B. Jadi medianya sih dan dia ketika keuntungan ekonominya masih terjaga, ya dia tidak peduli bahwa terjadi polarisasi yang semakin keras di masyarakat karena yang satu terus saja melihat media yang A, yang ini media B ya. Jadi mahasiswa saya kadang-kadang kalau di kampus bilang, kalau ke rumah kesel Bu karena ya pasti orang tua saya bilang yang itu medianya jangan yang itu. Nah, jadi mereka tidak peduli lagi salah benar salah. Pokoknya mereka mendapatkan justifikasi tentang apa yang dia yakini. Kadang-kadang kan dalam komunikasi orang juga cenderung mencari berita, tidak selalu mencari berita itu yang benar, tapi yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi tetap aja ada halayaknya begitu ya, karena memang masyarakat kita masih sangat kurang kesadarannya itu bahwa mereka cuma dipecah belah. Ternyata begitu selesai juga pemilihan, loh ternyata kubunya sama kok, sama-sama buat apa kemarin berantem, sekarang ada di satu gerbong kok dua-duanya, kan kecelek kalau dipikir-pikir ya. Tapi kemarin sampai milih berita medianya pun jelas dipilih medianya mana. Jadi media itu mempolarisasi kelompok yang semakin berkonflik. Ini yang terjadi juga di media sosial. Media sosial yang diakses itu semuanya, saya pikir sebagian besar masyarakat kita yang awam itu tidak mencari berita berbasis pada kemampuan dia menyeleksi berita atau mencari berita yang benar. Kadang-kadang yang dicari itu berita yang sesuai dengan keyakinannya. Dan medsos itu tersebar sesuai dengan kelompoknya. Coba saja Anda masuk ke kelompok medsos yang kelompok A, pasti isinya begini. Kelompok medsosnya. Jadi media tidak mencerdaskan atau tidak hanya meyakinkan, hanya memberikan apa yang. Jadi jurnalis kita pada akhirnya hanya memberikan apa yang diinginkan oleh halayak, bukan apa yang seharusnya halayak tahu. Sama seperti praktek konten media lainnya gitu ya. Jadi hanya memberikan apa yang diinginkan. Wah, ini inginnya begini, walaupun mungkin sebetulnya banyak hal yang seharusnya bisa disampaikan untuk bisa mengkonfirmasi atau memperdebatkan, itu tidak diberikan karena tadi yang penting halayak dia mah inginnya yang ini. Nah, senang dia gitu, seperti itu. Jadi buat saya itu penting ya. Jadi melihat masalah ini dalam kerangka yang cukup besar ya. Tadi terkait dengan konten, kenapa saya tekankan kalau dalam konteks Shoemaker ya, model hierarki konten, hierarki bagaimana aspek-aspek yang mempengaruhi pesan dari aspek yang dikemukakan Shoemaker itu, jurnalis atau praktisi media itu hanya salah satu aspek konten terlahir itu. Ada aspek rutin medianya, organisasi medianya, kemudian juga eksternal media, dan terakhir ideologi kita, bagaimana kita melihat pers. Jadi buat saya ini masalah besar yang harus kita lihat ya. Tidak hanya bisa bicara ini, dia hanya bagian kecil dari sebuah konten yang dilahirkan. Dia berhenti, keluar, ada lagi yang menggantikan kalau dengan sistem yang tidak dijalankan. Misalnya orang yang idealis paling tinggal ditendang atau dia keluar karena tidak suka, tidak sehati, selesai. Tapi apakah persnya berubah? Tidak. Yang terjadi jurnalis yang idealis hanya akan meninggalkan saja. Sudah saja aktif di LSM atau jadi dosen sajalah. Jurnalis yang akhirnya ngambil sekolah di pasca Unpad, kemudian akhirnya pindah menjadi dosen karena dia tidak bisa bertahan lagi dengan idealismenya di jurnalis. Ini yang buat saya pentingnya, yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Bu Eni dan juga Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.